Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga sehat selalu, dimurahkan rezekinya serta dilancarkan segala urusan-urusannya. Teman-teman, pada video kali ini saya akan mengupdate lagi tanaman hias saya. Tanaman hias yang murah meriah sekarang, tetapi penampilannya tidak murahan teman-teman, bisa cantik dan mewah seperti ini. Ini adalah tanaman Pilobirkin. Nah, satu daun bisa seperti ini, sangat unik. Bisa juga seperti ini, putih. Bisa juga kayak gini, serat-seratnya sangat mewah. Ini adalah tanaman Pilobirkin, cantik sekali. Oke teman-teman, kita lihat kecantikannya lebih dekat. Bagaimana teman-teman? Sangat cantik dan mewah. Ini adalah tanaman Pilobirkin. Kita lihat dari bawah. Kalau potnya saya gunakan pot sedang, tapi tidak banyak lubangnya karena akarnya sangat kuat, bisa kemana-mana seperti ini teman-teman. Ini awalnya saya tanam hanya satu, sekarang sudah banyak. Akarnya bisa panjang, tapi kalau keluar akarnya turun, kita bisa naikkan kembali. Dan medianya sudah kering ya. Ini mungkin saya siram nanti sore kalau sempat. Tapi Pilobirkin ini memang suka media yang agak kering, tidak boleh terlalu basah atau tidak lembab. Medianya agak kering itu bagus pertumbuhannya. Batangnya seperti ini, warna hijau. Akarnya banyak akar bermunculan. Kalau Pilobirkin seperti ini, tetapi sangat cantik dan mewah. Serat-seratnya seperti ini. Dan tanaman Pilobirkin ini bisa diletakkan di meja karena tidak berdaun besar. Daunnya kecil aja seperti ini teman-teman. Tapi sangat unik dan mewah karena ini seratnya. Bisa putih seperti ini, lama-lama nanti hijau seperti ini, tapi sangat mewah. Dan harganya sekarang cukup murah. Tanaman Pilobirkin ini dulu pernah mahal sekali teman-teman. Aglonema, salah, bukan aglonema, karena keseringan sebut aglonema, keceplosan. Jadi keceplosan, bukan aglonema. Ini adalah tanaman Pilobirkin. Ya kan, cantik sekali. Kalau diletakkan di meja teman-teman, ya bisa sampai beberapa hari nggak disiram, biar sampai seminggu baru disiram lagi karena suka media yang agak kering
Asal jangan kekeringan. Kalau kekeringan ya, itu artinya terlalu kering, bisa kekurangan air malah. Jadi dalam seminggu itu diusahakan disiram. Bisa 1 kali kalau musim hujan. Kalau musim kemarau bisa 2 kali dalam seminggu disiram. Itu akan bagus pertumbuhannya. Dan tidak perlu media yang terlalu poros teman-teman. Ini terbukti tanah dengan kompos, tapi tumbuh sehat dan subur. Cuma sudah kering ini. Ini tumbuh subur. Seperti ini. Sudah banyak anakannya ini. Satu batang awalnya ini sudah menjadi banyak. Sampai ada serang laba-laba teman-teman. Jadi teman-teman, kalau tanaman Philobirkin itu sangat simpel merawatnya, karena bisa ditanam di media tanah juga, asal jangan media tanah liat. Kalau tanah liat tentunya tidak bagus pertumbuhannya, karena tanahnya kerdil. Kalau tanah berwarna hitam boleh, kemudian dicampur kompos juga boleh, itu akan bagus. Seperti saya, ada komposnya, ada tanahnya, jadinya tumbuh sehat dan subur. Kalau ini saya letakkan di teras depan, tapi di bagian pinggir teman-teman ya. Jadi sirkulasi udara juga bagus, cahaya cukup. Akhirnya tumbuh seperti ini ya, semakin cantik. Jadi walaupun tanaman yang harganya murah, tetapi kalau tumbuh sehat dan subur juga sangat menyenangkan, sangat segar mata memandang. Apalagi tidak berdaun besar, bisa diletakkan di atas meja. Cuma kalau di dalam ruangan diletakkan di atas meja, diusahakan dalam seminggu itu dikeluarkan teman-teman ya, supaya mendapatkan udara segar, kemudian juga mendapatkan sinar matahari, cahayanya cukup. Itu masih bagus pertumbuhannya walaupun diletakkan di dalam ruangan. Oke teman-teman, demikian video saya kali ini. Semoga bisa bermanfaat, bisa menghibur, bisa menginspirasi, bisa mengedukasi, serta menjadi rekomendasi bagi teman-teman semuanya, khususnya pecinta tanaman hias. Sampai jumpa kembali pada video-video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.